Ah, baru aja kemarin ngurus pemakaman ibu, sekarang bapak. Mas kok ngeluh? Ini orang tua kita loh yang meninggal. Ya iyalah, jatah cutiku habis ini. Iya, sama nih. Permisi. Siapa ya, Pak? Perkenalkan, nama saya Heri. Saya teman dari bapak kalian. Ada keperluan apa di sini? Di sini, saya hendak menyampaikan wasiat yang sudah bapak kalian atur. Warisan? Alhamdulillah, akhirnya ada hal positif juga. Saya langsung saja ya. Mendiang bapak kalian mewariskan masing-masing uang senilai 100 juta rupiah untuk Mas Bayu dan Mbak Bila. Asik, uang 100 juta rupiah. Lalu untuk Mbak Lea, bapak mewariskan rumah ini dan 10 hektar sawahnya. Hah? Rumah sama sawah? Kok nggak adil gitu? Pak Heri gak salah baca kan, Pak? Tidak, saya baca sesuai apa yang diinstruksikan bapak kalian. Baik, tugas saya sudah selesai, saya permisi dulu. Tunggu dulu, Pak. Pasti ada yang salah ini. Lea, kamu kemarin ngasut bapak ibu ya? Enggak kok. Aku bahkan nggak tahu kalau Bapak bikin wasiat. Halah, bohong kamu. Lihat aja ya nanti. Hah? Ya Allah. Menggapai berkah dengan mawaris. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mawaris yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraidi. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak. Berikut adalah tabel bagan pembagian ahli waris. Dalam ayat Al-Quran disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta warisan bagi ahli waris. Di antara ayat yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله
والله عليم حليم. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka. Jika semua unsur warisan di atas masih ada, yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak lelaki dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewaris. Dilihat dari segi pembagiannya, ada dua macam kelompok ahli waris, yakni zawil furud dan asabah. 1. Zawil furud, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah 1/2, setengah, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/6, 1/6, 1/8, 1/8, dan 2/3, 2/3. 2. Asabah, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zawul furud. Ahli waris asabah dibagi menjadi 3, yaitu A. Asabah bei nafsi, yaitu ahli waris yang menjadi asabah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. B. Asabah bei gairihi, yakni ahli waris yang menjadi asabah karena adanya ahli waris lainnya. C. Asabah ma'al gair, yakni ahli waris yang menjadi asabah bersama dengan ahli waris lainnya. 3. Ahli waris hajib dan mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan, hajib hirman, maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya, hajib nuksan. Sementara yang dimaksud dengan ahli waris mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib. Contohnya, bapak bisa menjadi hajib bagi kakek atau anak bisa menjadi hajib bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah ang, suami, istri, bapak dan ibu. Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan harta pusaka menurut ilmu faraidi dalam beberapa kasus. Kasus I. Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak 240 juta rupiah, bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayat? 1 dari 8 dikali 240 juta hasilnya 30 juta. 1 dari 6 dikali 240 juta hasilnya 40 juta. Sisanya, asabah, 240 juta dikurangi 30 juta ditambah 40 juta, hasilnya 170 juta. Karena bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian anak perempuan, harta tersebut dibagi menjadi 3, sehingga anak perempuan mendapatkan 2 dari 3 bagian dan anak perempuan mendapat 1 dari 3 bagian. Berikut ini adalah perhitungan harta asabah 1 dari 3 dikali 170 juta hasilnya 56.666.666,7 dibulatkan menjadi 56.660.000. 2 dari 3 dikali 170 juta atau 170 juta dikurangi 56.660.000, setelah pembulatan, hasilnya 113.340.000. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan. 4. Hubungan ilmu waris. Dengan hukum adat Islam termasuk agama yang menghargai hukum adat atau tradisi, urf, selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Sementara itu hukum adat yang bertentangan dengan syariat harus dikesampingkan dan lebih mendahulukan aturan dalam Islam.